Shalom. Di video kali ini saya Dwi Rezeki Manopo bersama Rizka Revina hari Minggu akan membahas mengenai bioteknologi konvensional nata de coco. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi ini menggunakan bahan alam, mampu dikerjakan oleh siapapun, dan alat yang digunakan sederhana. Yang kedua, bioteknologi modern menggunakan peralatan yang canggih, menggunakan enzim dan melibatkan DNA. Selanjutnya kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional, khususnya nata de coco. Jadi, nata de coco merupakan hasil inovasi bioteknologi melalui bantuan aktivitas bakteri, yaitu bakteri Acetobacter silynum. Pada acara-acara tertentu, nata de coco ini biasanya digunakan sebagai makanan penutup. Warna nata de coco biasanya putih karena nata de coco sendiri terbuat dari fermentasi air kelapa. Namun, sudah ada warna-warna nata de coco lain yang sangat beragam karena dibuat oleh pabrik-pabrik tertentu. Jika dimakan, maka nata de coco ini memiliki manfaat bagi tubuh manusia. Manfaatnya antara lain yaitu yang pertama, mencegah konstipasi. Kemudian yang kedua, mengendalikan berat badan atau mencegah obesitas. Yang ketiga, mencegah kanker kolon. Dan yang keempat atau yang terakhir, bermanfaat pada mikroflora di usus besar. Di balik manfaat yang ada di nata de coco juga memiliki efek negatif, yaitu jika nata de coco dicampur dengan sirup atau pemanis secara berlebih dapat meningkatkan resiko diabetes. Oleh karena itu, merendam nata de coco lebih dahulu sebelum dikonsumsi dapat mengurangi kandungan gula di dalamnya. Berikut ini adalah alat dan bahan: 500 ml air kelapa, 125 gram gula pasir, jeruk nipis, sejumput garam, Nutrijel kelapa muda, 3 sendok makan susu kental manis. Selanjutnya adalah cara pembuatannya. Masukkan semua bahan yang sudah disiapkan, yaitu Nutrijel, air kelapa, susu kental manis, garam, gula pasir, serta perasan jeruk nipis. Ketika semua bahan sudah dicampurkan, kemudian aduk-aduk sampai mendidih dan dimasak dalam api kecil. Jika sudah mendidih, kemudian angkat dan tuangkan. Tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu, diamkan sampai benar-benar padat. Setelah padat, kemudian potong sesuai dengan ukuran nata de coco. Nah, selanjutnya adalah olahan dari nata de coco. Alat dan bahannya adalah sebagai berikut: gula pasir, es batu, nata de coco, kelapa muda, sirup marjan, dan susu. Cara pembuatannya sebagai berikut: masukkan 2 sendok makan gula pasir,
nata de coco secukupnya. Masukkan susu dan kelapa muda. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur. Selanjutnya masukkan marjan. Masukkan es batu. Dan juga masukkan semua bahan-bahan yang sudah dibuat tadi. Dan inilah hasilnya. Selamat mencoba. Tapi jangan di skip dulu ya. Setelah ini kita akan melihat bagaimana lesson Kristen Alkitabiahnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana Biblical Christian Worldview melihat bioteknologi ini. Yang pertama dapat kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 31a. Firman Tuhan berkata, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik." Jadi, dalam Kejadian 1 ayat 31a ini dapat dilihat bahwa semua yang Tuhan jadikan di dalam dunia ini, di dunia yang kita tinggali sekarang ini, semuanya dijadikan dengan baik. Jadi tidak ada sesuatu yang dijadikan oleh Tuhan dengan tidak baik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus memanfaatkan alam ciptaan Tuhan ini dengan sebaik mungkin juga. Seperti juga yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, dari Kejadian 2 ayat 15 ini dapat dilihat bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, maka ada mandat budaya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia ciptaannya, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi bukan hanya Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa ditempatkan dalam taman tersebut, tetapi bumi ini ciptaan Tuhan, salah satunya kita. Maka sebagai manusia yang diberikan akal budi oleh Tuhan, pikiran oleh Tuhan untuk bisa berpikir, maka kita harus bisa memanfaatkan alam ini sebaik mungkin, jangan malah merusaknya. Karena mandat budaya yang Tuhan berikan kepada semua manusia tidak terkecuali hanya kepada satu orang saja atau beberapa orang saja, tetapi semua, yaitu mandat budayanya mengusahakan dan memelihara. Nah, kita tidak boleh menggunakan alam ciptaan ini, makhluk hidup yang Tuhan ciptakan itu dengan seenaknya, tetapi harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, salah satunya yaitu bakteri-bakteri yang dimanfaatkan dalam pembuatan bioteknologi, dan salah satunya dalam pembuatan bioteknologi konvensional yaitu nata de coco, yang di dalamnya terdapat bakteri Acetobacter psillinum. Demikian presentasi dari kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Triska Revinda Harminggu dan Dwi Rejeki Manopo mengucapkan terima kasih telah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.